Kemudian Allah melanjutkan, tetapi harapanku telah hilang. Manusia telah melanggar perjanjian abadinya. Mereka telah menjadi raja-raja bengis dan lalim di dunia ini. Manusia menggunakan ilmu-ilmu yang kuberikan untuk memuaskan nafsu-nafsu pribadinya dengan menghancurkan dan memakan habis umat-umatku yang tak berdosa, yang tak dapat bersujud kepadaku. Manusia telah mengecewakan pengabdian ikhlas umat yang tak berdosa, alam, yang dengan sabar menunggu beribu-ribu bahkan berjuta-juta tahun lamanya. Manusia telah menjadi buta karena keindahan dan kenikmatan yang ada di dunia. Mereka menganggap ladang-ladang di dunia adalah miliknya dan saling bersaing, bahkan bertengkar satu sama lain untuk berebut dan memperjualbelikannya. Manusia telah membumi hanguskan ladang-ladangku. Manusia telah menjadi durhaka, tidak takut lagi akan keadilanku yang berjalan melalui alam semesta dan seisinya, yang merupakan saksi bisu yang akan menghabiskan mereka dan menyiksa mereka hingga mati nantinya. Maka pada saat itu hari keadilan akan diturunkan. Matahari akan memancarkan panasnya dan membakar apapun yang tak dikehendakinya. Angin akan meniupkan dan menderakan badainya tanpa henti, menghabiskan semua yang tak dikehendakinya. Air dan bumi pun akan membenamkan bangunan-bangunan serta semua penyesat-penyesat yang ada di dunia. Zat-zat kehidupan yang tak pernah mati akan mencabut nyawa orang-orang durhaka yang tak mengenal aku dan lupa akan perjanjian abadinya. Serta bagi orang-orang yang sudah merasa benar sendiri dan tidak mau lagi mencari kebenaran dan kehendakku yang sesungguhnya. Itu semua karena keadilanku yang berjalan mengiringi seluruh karya agung ciptaanku. Karena keadilanku inilah manusia tidak akan pernah lepas dari suratan takdir atau catatan keadilanku masing-masing di dunia hingga akhirat. Wahai saudaraku, sungguh selain Allah Maha Pengasih dan Penyayang, tapi ingat Allah juga Maha Adil. Maka bagi siapa saja yang tidak menepati perjanjian abadi, yang diturunkan oleh Allah ke atas bumi ini sebagai pemimpin yang akan membawa serta seluruh ciptaan-ciptaannya bersembah sujud kepada Allah, maka merekalah yang akan mendapatkan keadilan, yang akan dihukum melalui alam semesta di dunia ini dan di akhirat masuk ke dalam neraka jahanam. Mari kita kupas satu persatu. Badai matahari. Badan Antariksa Amerika Serikat NASA telah melansir sebuah laporan akan terjadi badai matahari terbesar sepanjang sejarah tahun 2012 sampai 2013. Kekuatannya 60 juta kali bom Hiroshima Nagasaki. Dan Januari 2012 kemarin matahari sudah memberikan peringatan dini. Kemudian angin dan badainya. Jenis musibah ini antara lain yang sudah pernah terjadi sebagai peringatan bumi dan angin adalah seperti badai tornado, puting beliung, cuaca buruk dan sebagainya. Termasuk badai pasir, badai salju, badai petir, badai api dan juga badai meteor. Berikut itu adalah badai-badai yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Mari kita lihat dokumentasi dari manusia selama ini yang telah merekam dahsyatnya badai-badai yang pernah terjadi dan diberikan oleh alam semesta oleh karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Badan Antariksa Amerika NASA, antara tahun 2011 sampai 2012 diperkirakan akan terjadi badai matahari yang bisa melumpuhkan satelit komunikasi, sistem penerbangan dan pemadaman listrik besar-besaran. Selain badai matahari, On The Spot mempunyai 7 badai terbesar yang pernah terjadi di dunia. Yang pertama adalah badai
badai tornado. Tornado adalah angin yang berputar sangat cepat yang berbentuk mirip corong. Tornado yang paling cepat mampu berputar lebih dari 402 km per jam. Badai ini sangat berbahaya, terutama karena mampu mengangkat sejumlah benda besar seperti bangunan atau pepohonan. Bahaya terbesar dari badai ini adalah jika tertimpa benda-benda yang diterbangkan tornado tadi. 3 dari 4 tornado ini di seluruh dunia terjadi di Amerika Serikat. Sampai-sampai ada suatu tempat di Amerika Serikat yang dinamakan Tornado Alley, karena sering sekali mengalami tornado. Namun badai tornado paling dahsyat justru pernah terjadi di Bangladesh 26 April 89 silam. Pada peristiwa tersebut lebih dari 1.300 orang tewas, 12.000 orang terluka dan 50.000 orang lainnya kehilangan tempat tinggal. Kota Saturya dan Cedar Manigang diratakan sehingga sekitar 80.000 orang kehilangan tempat tinggal. Badai dahsyat berikutnya adalah badai pasir. Badai tersebut pernah terjadi di Irak tahun 2005. Saat itu badai pasir sempat membungkus kota selama 45 menit. Badai tersebut diperkirakan memiliki ketinggian 4.000 sampai 5.000 kaki, sehingga langit berubah menjadi warna oranye sampai kegelapan total menyelimuti tanah. Di awal 2010, badai serupa juga pernah terjadi di Cina. Akibat kedahsyatannya, pasir tersebut sampai mempengaruhi kualitas udara di Taiwan dan Jepang. Bahkan fenomena alam tersebut sampai dapat terlihat dari luar angkasa. Lebih dari seperempat wilayah Cina tertutup pasir yang berasal dari gurun Gobi. Akademi Ilmu Pengetahuan di Cina memperkirakan bahwa jumlah badai pasir melonjak 6 kali lipat dalam 50 tahun terakhir. Di Afrika, badai pasir sering terjadi antara bulan Mei sampai Oktober. Angin kencang di gurun Sahara menerbangkan pasir melintasi Samudra Atlantik hanya dalam beberapa hari saja. Hal tersebut sampai bisa menyebabkan Karibia dan Amerika Serikat bagian tenggara mengalami matahari terbit dan terbenam lebih merah dari biasanya. Badai salju atau badai es adalah badai yang ditandai dengan hujan salju yang mampu membekukan. Salah satu negara yang pernah mengalami badai es yang parah adalah Swiss pada tahun 2005. Badai tersebut sampai menyebabkan lautan membeku sehingga kapal-kapal tidak dapat berlayar. Di pusat kota Jenewa, sebuah pipa pecah dan air yang mengalir langsung membeku hingga berubah menjadi arena ski es. Badai salju yang dahsyat juga pernah terjadi di Cina pada bulan Januari 2008 bertepatan dengan Festival Tahun Baru Cina. Akibatnya jaringan transportasi menjadi kacau karena tebalnya salju. Badai ini merupakan cuaca musim dingin terburuk Tiongkok dalam setengah abad terakhir. Badai tersebut merenggut 63 jiwa dan menyebabkan 36 kecelakaan bus. Badai yang terdahsyat lainnya adalah badai api seperti yang pernah terjadi di Montana tahun 2000. Saat itu api yang sedang berkobar berubah menjadi tornado setinggi 300 kaki. Badai api yang sangat kuat ini terjadi karena mampu menciptakan sistem angin sendiri. Sao Paulo dan Brasil juga pernah mengalaminya. Kemarau panjang serta angin yang kencang menyebabkan kebakaran. Kemudian kekuatan angin yang tinggi menyulut terjadinya badai api di kota barat laut Arakatuba. Badai api yang serupa pernah terjadi di Jepang pada tahun 1923. Kejadian di Jepang tersebut diakibatkan gempa bumi di daerah Kanto dan menimbulkan badai api yang melanda kota serta menewaskan sekitar 38.000 orang hanya dalam waktu 15 menit. Badai api termasuk fenomena alam yang paling jarang ditemui meskipun banyak terjadi kebakaran hutan yang besar. Badai selanjutnya adalah badai petir. Badai ini disebabkan oleh energi listrik yang ada di dalam badai yang mengandung air atau kristal yang dibawa oleh angin. Itulah mengapa badai ini kerap diikuti hujan yang amat deras, hujan es, dan tornado. Badai petir lebih sering melanda daerah perkotaan. Hal ini disebabkan temperatur tanah daerah perkotaan lebih panas daripada tanah tanpa bangunan. Selain itu, karena banyaknya bangunan pencakar langit yang menghalangi gerak bebas angin, tercatat pada bulan Juli 2004, Baltimore mengalami serangan petir dan guru secara sambung-menyambung selama 2 jam. Petir itu kebanyakan terjadi di sudut barat kota tersebut, kawasan paling padat dengan bangunan tinggi menjulang. Sedangkan di Venezuela terdapat fenomena petir yang unik. Fenomena ini berupa awan petir yang membentuk sebuah garis kilat sepanjang 5 km setiap 140 sampai 160 malam dalam setahun. Peristiwa yang terjadi di muara sungai Catatumbo tersebut disebut badai petir permanen. Satu lagi badai yang terkenal karena kedahsyatannya adalah badai El Nino. Badai ini disinyalir terjadi karena naiknya suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik dan pemanasan global yang mengakibatkan tekanan udara naik dengan drastis. Dampak yang paling jelas adalah berhembusnya udara panas ke beberapa belahan dunia. Kejadian ini mendorong terjadinya pembentukan awan yang akan meningkatkan curah hujan di sekitar kawasan tersebut. Indonesia adalah salah satu yang pernah merasakan dampak dari badai El Nino selain Bolivia dan Amerika Serikat. Bagi Indonesia, selain memberikan kerugian, ternyata El Nino juga memberikan keuntungan. Ikan tuna yang berada di
Itu adalah beberapa badai yang pernah terjadi di dunia ini yang telah terekam oleh teknologi manusia. Begitu dahsyatnya badai ini menerjang manusia apabila manusia ini lalai akan tugas perutusannya yang ditugaskan oleh Allah ke atas bumi ini untuk membawa serta seluruh alam semesta untuk bersama-sama bersembah sujud kepada Allah. Itu baru dua jenis, matahari dan badai.